Kejadian waktu Babe diserang, dicegat sama barisan Om Yapto itu tahun 70. Maaf, ini Om Yapto Pemuda Pancasila ya? Iya. Oke. Ada siapa aja tuh seingat Babe saat itu di sana? Ada Ahmad Albar. Ahmad Albar juga? Iya. Artinya Mes Irian Jaya ini bentrok dengan pemuda Tanah Abang saat itu? Iya, pemuda Tanah Abang. Ada korban saat itu, Bang? Bunuh sama Babe. Ente ikut nemenin Babe ketemu Prabowo saat itu? Iya, itulah Pak Prabowo minta supaya Hercules diselamatkan gitu. Setelah dapat perintah dari Pak Prabowo, langsung menjaga bahwa Hercules urusan saya, kata Babe. Jangan ada yang sentuh. Kalau ada yang sentuh urusannya sama saya. Mau tegaskan bahwa saya tidak kenal dengan Hercules. Tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus, itu sama sekali nggak benar itu. Pasukan Gus Nuril dengar kabar Babe di TV mau datang. Ente datang ke Jakarta berhadapan sama Aneh. Pasukan Aneh sama Aneh, bukan pasukan. Ente punya pasukan berani mati, Aneh punya pasukan berani matiin. Gitu kata Babe. Makanya saya terima kasih dengan adanya Abang, saya bisa klarifikasi. Belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari koridor tembakan dari bawah belum sampai kuat. Jadi di sini ada Tim Jelajah Malam kali ini mendapat kesempatan langka dan istimewa. Kami berhasil mewawancarai langsung Bang Catu, anak sulung dari Bang Ucu Kambing, sosok legendaris yang dikenal sebagai Panglima Perang Betawi, yang merupakan murid dari anak Sabeni Jawara Betawi yang terkenal anti penindasan dan melawan kolonial Belanda, yang juga menjadi dasar inspirasi Bang Ucu sendiri. Nama Bang Ucu Kambing sudah lama melegenda di kalangan masyarakat Betawi, terutama karena keahliannya dalam berkelahi dan keberaniannya menghadapi lawan siapapun itu. Kalimat khasnya, "Lo jual, gua beli," menjadi simbol dari prinsip hidupnya. Tidak pernah mundur, tidak pernah gentar. Kita selalu disuguhkan dengan berita bohong yang diangkat oleh media mainstream tentang Bang Ucu versus Hercules, yang ternyata itu tidak benar sama sekali alias kabar bohong, yang meresahkan buat Bang Ucu sendiri. Karena itu merupakan cerita bohong yang diulang-ulang oleh media mainstream. Di sini kami mengungkap kisah nyata beliau berhadapan dengan beberapa orang kuat yang juga berkepentingan di Jakarta. Seperti perkelahian Bang Ucu dengan Yapto pemimpin pemuda Pancasila, bahkan tentang bentrokan Mes Papua dengan warga Tanah Abang, juga pertikaian antar warga Betawi dengan Madura yang sempat terjadi di Tanah Abang dari kesaksian Bang Catu anak sulung, Bang Ucu. Dalam episode ini, Bang Catu akan membongkar fakta-fakta yang belum pernah terungkap ke publik. Ia akan mengisahkan langsung seperti apa sebenarnya peristiwa tersebut terjadi, termasuk hubungan sebenarnya antara Bang Ucu, Hercules, dan para tokoh penting lainnya. Juga keterkaitan antara Prabowo Subianto dan Hercules, sebuah kisah yang selama ini masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang. Semoga berita bohong hasil rekayasa media mainstream yang sudah terlanjur dipercaya, sebagian besar orang akan mendapatkan pencerahan tentang apa dan siapa Bang Ucu Kambing, yang sebenarnya dari orang yang paling berkompeten untuk menjawab, yaitu anak kandungnya sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini tim Jajah Malam nggak kayak biasanya. Kita biasanya kan ada di Jawa Timur, di Alas Purwo, di Jawa Tengah, di mana-mana, bahkan ujung kulon. Hari ini kita tepat di pusat kota Jakarta, tepatnya di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kenapa kita mau ke sini? Karena ada satu sosok, bisa dibilang sosok legendaris, karismatik, yang mungkin melegenda ya. Hampir semua orang mengenal beliau,
Tapi ada beberapa hal yang bisa dibilang harus diluruskan tentang apa dan bagaimana sosok yang akan kita angkat tersebut. Orang ini adalah, mungkin kalian pernah mendengar dengan sebutan Panglima Pendekar Betawi, yaitu Bang Ucu Kambing. Yang konon katanya dulu itu beliau yang mengusir Hercules dari Tanah Abang. Apakah betul seperti itu ceritanya? Mungkin ada beberapa yang harus kita luruskan, dan yang meluruskan ini adalah langsung dari keturunannya atau anak tertuanya, anak sulungnya yang bernama Abang siapa ini, maaf? Bang Catu. Abang Catu. Sehat Bang Catu? Alhamdulillah. Aduh, Abang Catu, saya sekilas ngeliat abang begini mirip banget sama Babe asli. Iya. Emang Banyak yang ngomong. banyak banget ya? Iya, saya mirip sama Babe. Mirip banget bang. Nah, Abang Catu, sebelumnya Ane makasih banget nih, abang udah nyempetin waktu, luangin waktu, nerima Ane di sini. Iya, sama-sama. Karena Ane terus terang bang, ini pengen ini ya, bisa dibilang pertama silaturahmi, yang kedua pengen tahu kebenaran dari cerita-cerita yang beredar selama ini di media sosial, ya kan? Karena mohon maaf bang, Ane sedikit ngomong dikit, di media sosial ini yang terdengar adalah almarhum Babe ya, itu sosok Panglima Betawi yang mengusir Hercules. Itu konotasinya adalah seorang apa ya, pendekar yang sangar, yang seperti itu, maaf nih. Iya. Nah, di sini kan saya langsung mendatangi abang sebagai sosok anaknya. Seperti apa sih sosok Bang Ucu Kambing itu yang sebenarnya bang dari sudut pandang abang? Nah, kebetulan sekali dengan kesempatan ini saya juga bisa mengklarifikasi kabar-kabar yang sudah ada di media mengenai orang tua saya yang bernama Bang Ucu almarhum. Nah, itu saya perlu meluruskan yang dibilang Babe saya mengalahkan Hercules, menaklukkan Hercules, itu Babe saya nggak terima. Malah Babe nggak terima? Nggak terima. Dia bicara waktu dia masih beliau hidup ya. Gimana tuh bang? Itu nggak benar semua. Bapak lo tuh tukang damain orang. Kalau ada yang ribut-ribut di Tanah Abang, khususnya umumnya di Jakarta, itu Babe nggak suka. Jadi yang Babe suka semua setiap elemen masyarakat itu bersatu padu, jangan buat keributan untuk menjaga stabilitas lah, keamanan gitu. Berarti bisa dibilang dengan katanya Babe ini nggak memandang suku ya? Enggak. Oke. Enggak. Babe prinsipnya untuk di Tanah Abang nggak ada dari suku Papua, dari suku Aceh sampai Aceh dan sampai ke Papua gitu nggak ada. Nggak ada bilang agama Islam, agama Kristen yang berdomisili di Tanah Abang. Wejangan dari Babe itulah orang Tanah Abang. Harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Tanah Abang. Itu. Nah, ini menarik bro ya. Ini sekelumit kisah tentang profiling Bang Ucu Kambing seperti itu. Ternyata beda banget kan sama yang kita tahu di tayangan-tayangan YouTube. Lu pengen tahu kisah selanjutnya? Langsung aja Bang Catu menjelaskan tanpa gue potong, oke? Nah bang, coba abang ceritain nih sosok almarhum Babe ini dari masa mudanya itu seperti apa sih bang? Sampai berkembangnya usia menjelang sampai dia meninggal. Setahu abang sebagai anaknya langsung. Babe itu dari muda, pendidikan lahir tahun 21 April 1947. Oke. Nah, pendidikan terakhirnya di pesantren Gontor. Sempat mondok di Gontor? Sempat. Oke. Udah dari sana, jadilah Babe itu karena di musola lah, langgar dulu bahasanya ya. Mengurus musola? Mengurus musola. Oke. Nah, di situ dia yang ngisiin air buat jamaah, buat ambil wudhu. Nah, yang
lucunya kenapa Babe bisa berandal gitu, jadi orang dia kan maunya dibilang crossboy, Apa tuh crossboy? anak jalanan, Wih deh, nggak mau dibilang jagoan, nggak mau dibilang preman. anak tongkrongan lah Iya. bahasanya. Kenapa terbentuk dia jadi crossboy? Jadi menurut cerita Babe, dulu Babe ngomong sama saya, ceritanya papa tuh kenal sama cewek, dari situ naksir perempuannya, akhirnya dikawinin sama bapaknya kok, sama orang lain. Cinta pertamanya nih. Cinta pertamanya. Iya, Di situ terus? frustasi lah Babe, patah hati. Heeh. Nah, berubah tuh berapa derajat, 200 derajat deh. Dari orang musola, orang langgar, orang masjid ya. Heeh. Jadi bergajul, mabuk-mabukan, patah hati lah. Gara-gara patah hati. Gara-gara patah hati. Jadi nggak boleh lihat orang nikah, udah Babe cemburu gitu. Hah? Diamuk sama Babe. Kalau ada orang nikahan, diamukin. Iya. Nah, disitulah dia mabuk terus kerjaannya. Ya, kalau orang-orang dulu kan kalau mabuk nggak boleh ada yang senggol gitu kan. Nah, disitulah mulai mengenal dunia berkelahi lah, Dunia jalanan. dunia lah. jalanan berantem. Nah bang, artinya kan Babe dengan latar belakang seperti itu, tukang berantem lah segala macam. Artinya ini dia basic bela diri atau gimana sih bang awalnya bang? Ya, Dari kecil Babe udah main silat, seni bela diri Betawi. Di guru Babe itu anaknya dulu ada seorang, boleh bilang jawara lah, Babe Sabeni, punya anak namanya Cingmus. Babe belajar sama anaknya Sabeni. terkenal banget Iya. Sabeni mah bang. Itu kan yang zaman Belanda itu, yang suka nolongin orang. Sabeni itu tukang damain orang juga sama kayak Babe. Kalau ada ribut-ribut dia damain. Belanda adu waktu itu sama dari Cina, pesilat Cina. Oh Di penjara tuh. Ini Sabeni. centengnya Belanda, Belanda silat Iya. Cina ini. Oke, terus? Menang Sabeni di situ. Waktu diadain sayembara, siapa yang paling jago, Sabeni yang menang. Kalah itu kungfu dari Cina itu. Kalah. Gitu. Jadi emang gurunya Babe anaknya Sabeni, dan Sabeni jago silat. Diadu sama siapa menang terus. Tapi karakternya dari baik gurunya Babe maupun Babe itu menolong orang-orang yang ditindas berarti ya? Iya. Oke. Prinsip ini aja kan, nggak mau ada apa-apa di kampungnya lah, nggak mau buat onar gitu. Kalau buat onar ya ketemu Babe Cakep. gitu. Kejadian waktu Babe diserang, dicegat sama barisan Om Yapto tuh tahun 70. Maaf, ini Om Yapto Pemuda Pancasila ya? Iya, Oke. Yapto Sumoharjo ya. Nah, disitulah akhirnya Babe itu mengenal bahwa yang mengelilingin dia waktu di Monas tuh grupnya Om Yapto. Ada siapa aja tuh seingat Babe saat itu di sana? Ada dulu kata Babe mah ada Lexi. Ada Yang meninggal itu Lexi ya? Iya, Ah, Lexi tahu. sama Ahmad Albar. Ahmad Albar juga? Iya, Gerombolannya juga ya? ikut dia. Terus? Itu kan Babe yang nerangin tuh. Akhirnya Asal muasalnya kenapa bang? Sorry nih, sampai dia kelas gitu. kalau itu abang nggak tahu deh tuh.
kalau sejarahnya, ceritanya jadi itu. Yang tahu-tahu Babe dikepung aja. Di Monas. Iya, 40 jeep tuh. 40 jeep. Menurut pengakuan Babe. Akhirnya situlah Babe bersih tegang sama Om Yapto. Akhir sampai ujung akhirnya jadi kawan. Setelah Om Yapto mengaku sebagai adik sama Babe gitu. Nah di situ pokoknya ada apapun Babe siap buat pemuda Pancasila, ikrarnya gitu. Yang Babe ngomong sama saya gitu, lo bule ada apa-apa di Jakarta hubungin abang lo. Ngomong ke Yapto begitu? Iya, ngomong begitu. Nah, makanya Yapto senang di situ, ada apa namanya, ada dapat saudara lagi lah, yang mau perhatian gitu. Itu yang Babe ceritain sama saya. Berarti berawalnya pun dengan Yapto ini dari perkelahian juga? Iya, dari berkelahi itu akhirnya jadi saudara gitu. Luar biasa. Iya. Itu tahun berapa tuh Bang? Waktu itu Bang? Ngomongnya sih Babe 70-an, tahun 70-an. Ya? Dari hasil apa namanya keributan itu akhirnya jadi sering ya seperti saudara gitu. Sering komunikasi buat kepentingan pemuda Pancasila. Babe dukung gitu. Selagi bener Babe dukung? Iya. Babe kan buat pemerintah prinsipnya buat TNI Polri programnya mendukung. Oh gitu. Mendukung penuh apapun program pemerintah, TNI dan Polri, Babe nomor 1 turun buat menjaga keamanan dan stabilitas ya di Jakarta. Oh, memang prinsipnya emang sudah seperti itu. Iya. Dia pengen semuanya akur-akur aja, damai-damai aja, asal positif. Iya. Nah, waktu zaman Babe muda ada lagi, waktu itu kan mes Papua, mes Cendrawasih tuh. Salah satu titipan Soekarno, Presiden Soekarno waktu Di Tanah Abang tahun sini. 70 ya. Apa namanya? Mas Angkatan Darat lah. Oke. Situ. Anak kolong. Nah, kolong. Nah, tapi di warganya sendiri entah kenapa itu selalu bikin keresahan di masyarakat gitu. Nah, ketemunya Babe. Babe beradu fisik terus. Kenapa nih? Emang mereka merasakannya gimana, Bang? Oh, mengganggu aja, mengganggu keamanan gitu kan. Jadi warga resah lah, malak-malak gitu kan. Malak juga. Malak-malak. Suka buat apa ya, yang mengganggu ini aja keamanan lah. Bikin rusuh di Tanah Abang lah. Rusuh. Nah, terus? Waktu itu Babe lagi muda-mudanya kan. Sampai berapa puluh tahun itu belum damai-damai. Jadian ribut terus sama Babe. Artinya mes Irian Jaya ini bentrok dengan pemuda Tanah Abang saat itu? Iya, pemuda Tanah Abang. Ada korban saat itu, Bang? Kalau korban, Babe kan zaman dulu nggak ada yang boleh ganggu daerah dia prinsipnya. Jadi diberi bener. dibunuh sama Babe. Gokil. Zaman itu ya? Iya. Kayak udah sering ngebuat ininya, sparring partnernya itu dia. Sama apa namanya, beliau dibilang orang-orang yang suka rusuh lah, bikin rusuh. Dari laporan masyarakat, akhirnya ada gangguan nih dari pihak mereka, langsung Babe yang turun. Masyarakat yang dipalak-palak oleh mereka ngadu ke Babe. Iya, ngadu ke Babe. Dan Babe turun nyikat mereka. Nggak ada ini lagi, nggak disaring lagi, langsung aja udah. Pokoknya nggak ada yang boleh disentuh anak Nabang sama orang lain gitu. Langsung dibunuh, langsung masuk lagi.
penjara, gua masuk penjara. Ya, pokoknya zaman waktu Babe muda tuh nggak kayak sekarang. Sekarang kan Ada adem, udah dewa, udah inilah ya. ini berat ya. Kalau dulu habis bunuh orang besok keluar lagi. Masih gahar-gaharnya deh. Iya. Kalau proses kita dengan warga Mes Cendrawasih, akhirnya kita jadi saudara. Itu Babe juga. Babe yang perangin sampai tahun berapa, puluhan tahun lah. Seingat abang Tahun tuh damai. 2000 lah. 2000 baru damai. Baru pada mungkin ada kesadaran gitu ya. Ya buat apa ribut-ribut mungkin. Akhirnya ada diadain islah tuh di kecamatan. Babe juga yang nengahin semuanya tuh. Supaya nggak ada lagi perang antar kampung gitu kan. Nggak ada lagi keonaran. Pada setuju kedua belah pihak. Dari warga pribumi sama pendatang. Babe itu yang Memprakarsai di kecamatan ditulis perjanjian. Jadi sampai sekarang alhamdulillah udah seperti saudara. Apa namanya, anak-anak di Mes Cendrawasih itu sampai mereka berasa kehilangan seorang figur bapak saat Babe meninggal ya. pas Babe meninggal. Karena Babe yang sebenarnya mereka paham langsung, Babe yang jaga mereka di sini. Apa sih namanya, kalau mereka diganggu Babe juga yang turun gitu. Yang menjamin lah Ya, menjamin. keamanan mereka di sini juga. Iya. Babe menjamin bahwasannya anak-anak Tanah Abang juga nggak bakal musik gitu. Iya. Saling jaga perjanjian gitu Iya. ya. Oh gitu. Sampai sekarang ya merasa seperti anak sendiri sama Babe, anak Mesirian gitu. Mereka juga menganggap Babe itu seorang figur pahlawan yang cinta perdamaian gitu. Nah, Nah, perjalanannya aja kan berantem dulu gitu. Iya, proses Proses, itu. iya. Nah ini kan sisi ini Bang yang mungkin nggak pernah diberitakan oleh media sosial Bang. Iya. Ini kan ya kalau nggak saya dengar dari Abang selaku anaknya sendiri, ini cerita nggak ada yang tahu Bang, ya kan? Iya. Makanya saya terima kasih dengan adanya Abang. Saya bisa klarifikasi apa yang Sebenarnya. Ya. apa yang Babe itu nggak semata-merta naklukin semua orang, enggak. Niat sucinya biar supaya daerahnya tuh, terutama di Tanah Abang, khususnya di umum di Jakarta, kondusif gitu. Bahkan Babe merangkul semua etnis, suku, ras asal di Tanah Abang, Iya. jadi orang Tanah Abang gitu. Iya, nggak ada cerita suku-sukuan kata Babe. Selagi dia berdomisili di Tanah Abang, ya itu orang Tanah Abang. Kita harus sama-sama menjaga, bikin maju Tanah Abang gitu. Benar, ini karena yang di luar ini kan stigmanya adalah Babe ini Panglima Betawi, ada orang Betawi dicolek, Babe turun. Nah, kan seperti itu. Yang ternyata enggak, Babe mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Babe nggak milih-milih suku. Mm-mm. Saya tekankan sekali lagi, Babe Ucu nggak mau milih-milih suku. Nggak ada pilih kasih. Yang salah tetap salah. Anaknya sendiri kalau salah, penjara. Babe itu sikapnya. Bagi siapa yang bersalah, Babe nggak tolerir lagi. Nggak ada cerita apa namanya dibela. Saya aja masih kecil berantem sama temen, nggak dibela sama Babe. Dilihat salah benarnya dulu sama Babe itu. Waktu Hercules pertama kali datang ke Tanah Abang itu bukan bahasa yang kita dengar ya di media ya. Hercules megang di Tanah Abang gitu. Jadi cerita awalnya saya
terangin waktu pertama kali Hercules datang ke Tanah Abang itu ke wilayah, ada suatu wilayah tempat prostitusi lah kalau dibilang, tempat, kalau orang suka bilang di situ tempat hukum rimba gitu. Namanya bongkaran. Jadi dari pertama Hercules masuk ke Tanah Abang itu bukan di Tanah Abangnya, di bongkaran. Di dekat rel itu ya? Iya, di lahan apa namanya, lahan, ada lahan kereta api Indonesia situ, KAI punya lahan, tempat bongkar truk lah, bongkar muat gitu. Kalau malamnya di situ jadi tempat apa namanya, dunia malam lah. Nah disitulah Hercules menetap sampai ada apa-apa gitu, warga masyarakat nggak mau ikut campur. Ada pembunuhan di situ, ada perkelahian. Selagi bahasanya pendatang itu nggak bikin rusuh lagi, sekali lagi Babe mah terima-terima aja gitu. Selagi dia nggak ngelunjak lah bahasanya. Sampai yang ngelunjak. Kalau yang pas kejadian Hercules itu kan waktu Hercules bilangnya megang di Tanah Abang. Beritanya seperti itu. Ya. Itu salah itu berita itu. Waktu Hercules datang, Babe nggak tahu, nggak ada pemberitahuan Hercules masuk situ. Dan juga nggak ada mengganggu sana sini ke warga gitu, nggak. Makanya dibiarkan sama Babe. Nah setelah mulai bergerak tuh apa namanya, anak buah Hercules mengganggu lah, memalak gitu kan, sampai ke meresahkan warga lah. Berarti bisa dibilang Hercules dan grupnya ini mulai keluar dari bongkaran, mulai ke masyarakat. Anak buahnya tuh. Anak buahnya. mulai menjajaki ke atas, malak-malak ke mana, bis-bis, pedagang, ke angkot-angkot, sampai mengganggu warga pribumi lah bahasanya ya. Ada yang berantem lah di situ, satu orang warga pribumi dengan anak buah Hercules. Nah situlah terjadi apa namanya, gesekan antara warga dengan grupnya Hercules. Setelah memanas, warga pada ke rumah, bilang ke Babe, ngadu. Dia Hercules udah apa, meresahkan gitu kan. Babe nggak ada buat apa namanya, merintah gitu, nggak ada. Cuma warga, inisiatif warga harus diadain gerakan gitu. Perlawanan lah. Perlawanan. Seperti apa nih Bang gesekan perlawanan warga dengan grupnya Hercules yang Abang tahu, yang di luar komandonya Babe? Ya pokoknya waktu itu udah ada kumpulan massa seluruh Jakarta ya, datang ke Tanah Abang. Merasa prihatin lah dengan kabar bahwa ada suatu kampung ada masjidnya mau dibakar sama grupnya Hercules gitu. Oh gitu. Ya makanya langsung siap siaga lah gitu. Gesekannya ini antara warga di luar koordinir Babe, warga Tanah Abang khususnya ya, dengan orang-orang Hercules ini sampai separah apa Bang saat itu Bang? Karena udah ada kabar kan bahwa kampung Jati Baru itu ada masjid, kan ada masjid mau dibakar sama orang-orang Hercules. Sama orang Hercules. Oke. Kan anak-anak Tanah Abang tuh standby. Kita nggak nyerang. Nah, dari grup Hercules yang ke apa, menyisir kan, Provokasi pakai lah. motor gebar-geber gitu kan, ke motor trail. Nah situlah mulai kepancing warga. Akhirnya terjadilah bentrokan yang banyak korban dari pihak Hercules. Bentrokannya ada korban jiwa? Iya, korban banyak.
ada yang dibakar, ada yang ditombak lah, pokoknya udah nggak terbendung lah, udah nggak ketahan sama aparat gitu. Udah masa ini ya. Iya. Waktu kejadian itu sebelumnya Babe dipanggil Oleh? sama Danjen Kopassus waktu itu, kalau nggak salah ya, Pak Prabowo. Saya anak Babe yang termasuk ikut nyaksikan gitu. Oh, ente ikut nemenin Babe ketemu Prabowo saat itu? Iya, disitulah Pak Prabowo minta supaya Hercules diselamatkan gitu. Kata Babe, apa salahnya kita menyelamatkan nyawa gitu kan. Setelah dapat perintah dari Pak Prabowo, langsung menjaga bahwa Hercules urusan saya, kata Babe. Jangan ada yang sentuh. Kalau ada yang sentuh urusannya sama saya. Langsung masyarakat turut, siaplah satu komando gitu. Maaf saya luruskan sedikit, artinya amanat dari Pak Danjen saat itu adalah tolong amankan Hercules jangan sampai terjadi sesuatu sama dia. Iya. Dan Babe menyanggupi untuk menjaga. Iya, Kalau enggak soalnya mungkin Hercules ini sudah diincar sama warga Tanah Abang. iya. Itu kejadiannya. Justru Babe ini ngejaga. Menjaga. Bukannya Babe yang merangin, justru Babe yang lindungin Hercules. Iya. Nah, Kan prinsipnya itu. Babe itu mendukung program pemerintah, TNI dan Polri. Dan perintah TNI siap aja Babe orang yang gitu. Nah, Bang, di sini kan kita bisa lurusin sama-sama nih ya. Artinya berita di luaran yang di berbagai bahkan sampai media mainstream, koran-koran yang udah kredibel lah menyatakan cerita yang nggak bener juga gitu, yang tentang itu gitu. Di sini bahwasannya Babe Ucu Kambing tidak pernah memerangi Hercules. Justru Babe Ucu Kambing diamanatkan untuk menjaga Hercules dari amukan warga saat itu ya. Iya. Itu. Nah, ini kan jelas ya, Bro ya. Jadi kita semua nih ada disinformasi selama ini. Kalau ya kan? banyak yang bilang Hercules yang menguasai Tanah Abang, itu salah. Karena Hercules berada di wilayah bukan di global Tanah Abang. Selama berapa tahun Hercules itu ada di tempat bongkaran itu. Skup kecil namanya bongkaran. Iya, jadi ya nggak masalah lah dengan warga gitu. Mulai bermasalah. Yang masalah itu pas anak buahnya buat buat onar lah gitu. Oke. Malak-malak gitu. Yang di situ warga mulai resah, mulai nggak tenang gitu. Sekali lagi Babe Ucu, Babe saya tuh, saya jelaskan nggak pernah namanya mau menghancurkan Hercules atau menaklukkan gitu. Soalnya Babe nggak pernah niatan sama sekali buat ini. Babe itu selagi ada yang bisa diselamatkan sama Babe gitu. Sampai sekarang juga Bang Hercules, saya saksinya waktu di HI. Apa itu Bang Yai? Bang Hercules ngomong, walau bagaimanapun dengan Bang Ucu saudara kandung. Itu. Saya saksi hidup. Ada abang di situ? Ada. Waktu itu saya makan nasi goreng kambing, nasi goreng di lobi ya. Di lobi. Jadi sekali lagi saya tekankan, Babe itu nggak mau dibilang jagoan, dibilang jawara, nggak mau. Dia dapat tugas dari TNI dilaksanakan untuk menyelamatkan Hercules.
Kalau nggak ada amanat dari Pak Prabowo, kita nggak tahu. Nasibnya Hercules. Iya, kita nggak tahu. Itulah. Terima kasih kepada Prabowo sampai sekarang Bang Hercules sehat. Oke. Dia juga waktu mau keluar dari Tanah Abang bicara sama Babe, saya suatu saat ke Tanah Abang, Babe izinin lagi, dan dijawab Babe, sejak kapan, bahasa Babe nih, gue ngelarang orang pendatang. Silakan yang mau berkecimpung di Tanah Abang, ayo kita bikin Tanah Abang biar maju, biar kondusif, biar pada dapatlah bagian semua masyarakat Tanah Abang itu. Bagian rezeki lah. Bagian rezeki, jangan anak ayam mati di lumbung padi, kata Babe gitu. Yang akur-akur aja bagiannya, jangan serakah. Oke. Tuh. Nah di sini bisa kita ambil tali benangnya bahwasannya memang Hercules ini Prabowo ini mengenal Hercules dan ingin Hercules ini dijaga di Tanah Abang ya. Iya. Oke. Berarti Prabowo Saya mengenal waktu Hercules. itu yang Saksinya, menyaksikan. saksi hidup ya Abang ya. Mau tegaskan bahwa saya tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus itu sama sekali nggak benar itu, ya. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak keras-kerasnya kalau bisa. Apalagi bawa nama Kopassus ya, bawa saya lagi. Saya tidak kenal dengan Hercules. Pernah waktu era Gus Dur mau dilengser, pasukan Gus Nuril dengar kabar Babe di TV mau datang. Maaf Bang, Gus Nuril Pagar Nusa nih ya. Pagar Iya, Nusa yang Jawa Timur ya itu ya. Banser apa Banser apa, ya, ya. daerah Jawa Timur. Nah, di situ Babe lagi berkecimpung lagi di situ, menjaga keamanan lagi. Emang isunya kenapa tuh Bang? Waktu itu Gus Nuril mau bawa pasukan yang namanya pasukan berani mati ya, Ke Jakarta. ke Jakarta. Tujuannya untuk mendukung Gus Dur. Iya, Oke. menjaga apa? Ya Gus Dur supaya Nggak dilengserin. nggak dilengserin lah dengan pasukan ini yang bakalan bela Gus Dur ya. Loyalisnya Gus Dur lah. Iya. Nah di situ terjadi apa namanya hubungan telepon dengan Babe. Babe bilang di sini masih wilayah tanggung jawab abang, gitu. Gus Nuril lebih baik urungkan niatnya ke Jakarta. Babe ngomong gitu. Babe ngomong gitu. Kalau bahasa Babe kan yang terkenal, lu jual gua beli gitu, karena merasa tanggung jawab di wilayahnya, jangan ada kerusuhan gitu. Nah di situ Babe sempat ngomong, di situ ada saya lagi Abang nyaksiin Bang ya? nyaksiin di via telepon, bener ente mau datang ke Jakarta? Kalau ente datang ke Jakarta berhadapan sama aneh, pasukan sama aneh, bukan pasukan. Ente punya pasukan berani mati, aneh punya pasukan berani matiin, gitu kata Babe. Jadi itu ya yang saya ingat perjalanan Babe gitu. Dia nggak mau wilayahnya terjadi apa namanya, Jadi tempat konflik lah. konflik ya, jadi acak adut gitu loh. Nggak boleh sama dia prinsipnya. Setelah itu berarti artinya Gus Nuril mengurungkan niatnya saat itu. Iya, makanya harapan saya
siapapun yang menggantiin Babe di Tanah Abang, khususnya umumnya di Jakarta tuh, supaya bisa ikutin jejak Babe lah, Merangkul semua. mengamankan, jangan membuat kerusuhan gitu. Termasuk waktu ada kejadian perang antar suku di Jati Baru, ada warga yang lapor bahwa di Tanah Abang udah mulai terjadi benturan, udah di lapangan, udah masing-masing udah golok telanjang, celurit telanjang. Mana sama mana di Bang, maaf? Antara suku Madura sama Betawi Di Kebayoran? di Tanah Abang. Tanah Abang? Iya, Oke, di terus? dekat Jati Baru situ. Waktu itu saya diajak sama Babe ikut Papa, ada tawuran gitu. Nah di situ saya lihat patriotis dari Babe saya tuh, Babe Ane tuh, nggak pakai ngomong, bro bayar berapa buat damain orang, enggak, dari hati nuraninya langsung. Pokoknya nggak ada yang boleh macem-macem di kampung gua. Bahasanya, lu mau damai apa mau berantem? Mau berantem jangan sama yang lain, sama gua. Kalau Babe pas turun ke lapangan, langsung tujuin sama yang di kelompok-kelompoknya. Itu mereka sudah berhadapan? Udah. Dengan senjata? Udah telanjang semua. Kata Babe, lu kenal gua nggak? Kenal sama gua? Kalau kenal, masukin senjata lu. Yang satu lagi dari grup Madura bilang gitu juga sama. Alhamdulillah pada kenal dan pada mau nurut gitu. Karismatik. Akhirnya damai. Iya. Jadi nggak pakai kekerasan. Tuh, Yang kedua, di Kebayoran Lama waktu itu Pak Amin Rais tuh hubungin Babe bahwa di Kebayoran ada tawuran antar suku Madura sama Betawi lagi. Babe situ langsung, alhamdulillah pada nurut, pada damai, dipercayalah gitu, maksudnya Babe bisa nanganin tawuran antar suku di Jakarta tuh pasti yang dihubungin Babe. Jadi nggak ada Babe jagoan gitu, jawara, nggak ada. Dia tukang damain orang. Hercules kan juga selamatin sama Babe juga. Artinya Babe ini sosok karismatik ya. Dia nggak perlu dengan otot. Cukup dengan suara orang pun sudah nurut ya. Nurut. Jadi kita nggak bisa usus anak Tanah Abang aja. Yang ada di Tanah Abang siapa dia? Ambonnya, Papuanya, Sumateranya, Makassar, semua kita satuin. Termasuk juga Ahok, Gubernur DKI waktu itu Ahok. Banyak yang benci lah ya masyarakat Jakarta gitu. Babe bukannya nggak mau ikutin masyarakat, padahal di situ Babe dibenci sama masyarakat karena bukan berpihak kepada Ahok. Menengahi lah maksudnya. Iya, jadi jangan sampai ada apapun, walaupun bagaimanapun kata Babe dia gubernur kita, jangan jangan dimusuhin gitu. Beliau sendiri, Babe sendiri dengan Pak Ahok tuh ada apapun masyarakat disiapkan waktunya 24 jam khusus hari Jumat buat Babe untuk masalah Tanah Abang. Khususnya Tanah Abang tuh kalau ada apa-apa disiapkan waktunya tiap Jumat, apa yang perlu dikembangkan masalah Tanah Abang. Itu yang saya tahu. Artinya Babe dapat akses full selama 24 jam setiap hari Jumat dengan Pak Ahok untuk
diskusi ya masalah apa yang ada gitu. Iya. Oke. Jadi menurut Babe apa yang salah sama Ahok? Menurut Babe Ahok itu kan waktu itu tidak menampung aspirasi. Gitu. Ya saya juga salut sama Babe. Waktu itu Ahok banyak yang nggak suka warga Jakarta, tapi Babe yang redam gitu. Supaya antara warga dengan gubernur jangan ada clash lah gitu. Artinya di segala lini Babe ini selalu tampil sebagai penengah. Nah ini kan artinya berbeda banget dengan stigma yang ada di media sosial selama ini, ya kan? Berbeda. Beda banget ya. Karena guru beliau anaknya Sabeni, Sabeni sendiri juga tukang damain orang, bukan jagoan. Banyak yang bilang Sabeni jagoan, salah. Masyarakat bilang Sabeni itu tukang damain. Nah di situ terinspirasi Babe, damain orang. Membela rakyat kecil lah pada prinsipnya. Walaupun sepak terjangnya dari muda ya suka berantem gitu. Proses itu proses. Iya. Ya kalau nggak begitu kan Babe nggak bakal segenin, ya kan? Prosesnya panjang. Wah. Masuk penjara, ya kan? Jadi itulah emang udah garisnya. Jadi percaya sama masyarakat. Emang disiapkan kali buat mengharumkan nama Tanah Abang dan menjaga keamanan Jakarta mungkin. Dan oleh pemerintah pun juga mungkin Babe sangat disayang karena dia sosok yang bisa menetralisir di saat pemerintahan ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Iya. Artinya tokoh yang masih dipandang oleh masyarakat, ya kan? Ini luar biasa sih. Jadi Babe itu bukan Babe yang mencap dia sebagai panglima perang besar Betawi. Itu dari suku Betawi, masyarakat Betawi yang masyarakat Jakarta sih keseluruhan. Masyarakat Jakarta yang menobatkan gitu. Memberi label bahasanya. Babe diberi mandat waktu itu ada PKL ya di Tanah Abang tuh. Semeraut itu dulu. Semeraut. Iya. Bikin nggak bisa jalan lah. Kendaraan gitu. Ada aturan dari pemerintah Pemda ya, dari gubernur. Zamannya siapa tuh, Bang? Zaman Ahok apa zaman saya pelupa lagi gitu. Terus? Tempat lain serentak. Waktu di Senen ribut, chaos gitu ya. Di Bayoran chaos. Penertiban PKL tuh ya? Iya, penertiban PKL-nya. Kalau di Tanah Abang, selagi Babe masih ada, percaya. Babe cuma bilang mau dibina atau mau dibinasakan, mau pilih golok apa mau pilih surat yang udah bisa dialokasikan ke gedung gitu, kaki lima. Dikumpulin sama Babe berarti? Kumpul, dipanggil. Terus? Ya alhamdulillah nurut semua, nggak ada yang, kan di situ kebanyakan bukan orang Tanah Abang, orang pendatang semua, Padang, Medan, ya kan, banyak lah situ. Tapi mereka udah tahu, wah ini yang nyuruh singanya di sini nih, mesti nurut, nggak main-main ini orang bacok sekalian. Akhirnya alhamdulillah nurut dengan cara Babe. Iya, ya udah deh saya nurut deh, pindah gitu, dialokasikan ke Blok B, Blok G. Blok G. Maaf nih saya potong lagi. Itu berarti sama Bang. Padahal mereka hatinya nggak ikhlas. Iya. Itu berarti gini, di meja itu ditaruh satu kertas, satu golok begitu? Iya. Udah kan sebelum ada itu dibangun dulu kan. Ini khusus alokasi buat pedagang kan, kaki lima. Karena udah semeraut lah kaki lima waktu itu. Ya, alhamdulillah nggak ada anak-anak buah Babe juga keberatan sebenarnya, cuman yang nyuruh Bang Ucu katanya. Bingung gak deh, udah nyerah aja deh katanya. Dia berpenyakit nih. Iya.
Bang, bisa dibilang kan di Jakarta ini yang di luar orang Betawinya ya, ada dua bisa dibilang kekuatan yang saling bersaing juga saat itu adalah kubunya Hercules dan kubunya John Kay. Dan hubungannya Babe ini dengan kubunya John Kay ini seperti apa saat itu, Bang? Waktu itu Bang John Kay datang sebelum dia di penjara ya. Babe cuma titip pesen ya termasuk John Kay pamitan gitu, maksudnya permisi lah sama Babe. Babe cuma pesen jangan namanya jangan macam-macam di Jakarta, kampung gua gitu. Waktu itu John Kay datang ke rumah. Datang? Iya. Terus? Ya silaturahim lah, anggap sebagai abang juga gitu. Babe gimana tuh sikapnya waktu itu? Iya. Ya bebas-bebas aja, mau siapapun yang mau berkecimpung di Tanah Abang silakan, Babe nggak menutup pintu gitu. Jadi bebas lah, asal sama-sama menjaga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga gitu. Asal tahu aturan. Iya. Jawaban John Kay apa? Jawaban John Kay apa? Iya siap abangku. Oh gitu. Iya. Artinya Babe ini nggak perlu dengan kekerasan. Jadi ya? deket lah Babe sama orang-orang pendatang, orang timur khususnya itu. Semuanya dianggap adek Babe. Tapi tegas. Walaupun dianggap adek, kalau salah ya tetap salah. Jangankan orang, anaknya sendiri kalau salah masuk penjara. Polisinya malah suruh datang, tuh tangkap anak gua. Itu karena kriminal atau apa gitu. Nggak bakal dibela sama Babe. Gitu ya. Itu prinsip karakternya kayak gitu. Nggak ada yang apa namanya dimanja-manjain. Kayak kita berantem dari anehnya berantem dari kecil. Kalau ngadu nggak bakal dibela. Jadi disuruhnya udah lu jangan berantem, jangan kayak gue. Jangan kayak gue. Iya. Jadi ntar orangnya tuh nggak diapa-apain. Dan kita udah apa namanya ngadu lah ibaratnya. Malah Babe yang minta maaf, maafin anak gue ya. Gitu. Luar biasa. Itu ya, sosok Babe Ucu tuh seperti itu ternyata ya. Ternyata inilah beda banget ya dengan apa yang diberitakan media-media ini ya, kan kesannya gimana. Nah, dari sini saya dengar langsung dari Abang, ternyata sosok Babe itu seperti itu ya, berprinsip banget orangnya, berprinsip. Kayak namanya aja Babe sebenarnya bingung juga, kok nama gue Ucu Kambing. Nah itu dia tuh, kok bisa nah itu kenapa bisa ada kambingnya dari mana itu? Itu nggak tahu statement dari siapa. Yang saya tahu dari kecil beliau senangnya sebut Ucu Tenabang. Kalau untuk yang diketahui sama masyarakat Nabang tuh biasanya yang seliptingan Babe ya, bilangnya Bang Ucu budak, karena dulu kupingnya pernah dicocok pakai pensil waktu di penjara gitu, makanya nggak dengar, panggilnya Bang Ucu budak. Belakangan Bang Ucu Kambing, saya nggak kenal anaknya, Anaknya dia nggak tahu. Kambing, iya. Tukang kambing iya. Iya, saya nggak ini apa namanya, heran aja maksudnya. Babe itu Ucu Tenabang, bukan Ucu Kambing. Itu yang klarifikasi saya perlu klarifikasi. Iya. Abang sendiri sebagai anaknya kagak tahu tuh asal Ucu Kambing tuh dari siapa ya kan? Iya. Kalau Ucu Tenabang, tukang kambing, itu benar. Tukang kambing dari kakek turun-temurun. Lucu ini. Nah, ini ada yang menarik Bang, yang terakhir saya mau tanyakan ini. Ini kejadian yang sekarang ya. Artinya kan sekarang ini sedang ramai nih ya di media sosial, di media massa itu tentang Hercules dengan kontroversialnya dia sekarang. Nah, pandangan Abang nih gimana sih dengan sosoknya dia yang sekarang dengan yang dulu Abang tahu? Saya prihatin juga karena Hercules
sama Babe itu deket gitu. Harapannya supaya masing-masing pihak meredam gitu, jangan sampai terbawa terpancing emosi. Saya mau, harapan saya kepada semua pihak maupun Hercules supaya meniru jejak abangnya. Kan Hercules bicara bahwa Bang Ucu itu abang kandungnya. Saya waktu itu jadi saksi. Hercules ngomong seperti itu. Makanya harapan saya, jadi bagaimana suri tauladan yang abangnya yang bernama Bang Ucu, Bang Hercules bisa mencontoh, mengganti kalau memang udah dipercaya sebagai pemimpin gitu. Di Tanah Abang juga kan perlu sosok figur pemimpin. Suatu daerah harus ada pemimpinnya. Kalau Tanah Abang kan udah nggak ada Bang Ucu sebagai panglima besar perang Betawi yang merangkul semuanya, merangkul semua suku. Jadi usahakan supaya apa yang dicontohkan Babe Ane itu merangkul semua, tidak pilih kasih gitu. Walaupun orang Betawi sendiri kalau salah tetap salah sama Babe. Betul. Kenapa nggak ada kepikiran dari abang sendiri sebagai anaknya Bang Ucu untuk menggantikan figur bapak abang di sini, di Tanah Abang? Jadi dia ketawa. Saya dapat wejangan dari Babe. Gimana tuh? Babe cuman ngomong, lu jangan bergerak di ormas, lu harus jadi pengusaha. Alhamdulillah Babe maunya saya jadi pengusaha ya restoran ya. Kuliner lah. Kuliner. Cita-cita Babe pengen punya restoran. Alhamdulillah sekarang saya udah terlaksana lah cita-cita Babe punya rumah makan. Nah, menarik nih, rumah makannya namanya apa tuh Bang? Kali aja yang pada nonton mau pada mampir. Ada mau di Google, Abang. Sambal Ajojing. Sambal Ajojing. Yeah, tempatnya di mana nih? Di Plaza Indonesia sama di Kemanggisan. Wih, itu ciri khas warung makan saya, sambal. Itu jadi pesannya Babe itu kalau ngasih wasiat sebelum meninggal tuh, lo nggak boleh jadi pejabat, nggak boleh ngurusin ormas, yang mau papa tuh lo bikin rumah makan. Itu amanat Babe. Pengusaha lah, wira swasta. Jadi dia nggak mau anaknya seperti dia gitu. Tapi alhamdulillahnya udah sampean Bang ya. Alhamdulillah. Nah nanti ini Bang, boleh nih Bang ya. Oh ya Abang, aneh denger punya channel YouTube juga ya? Ya. Namanya apa tuh Bang? Lagi baru di ini apa namanya? Lagi diproses. Namanya Sambal Ajojing Official. Sambal ntar linknya boleh aneh taruh di sini Bang ya? Boleh. Nah, kali aja ada yang mau datang, mau makan, mau ngobrol sama Abang ya kan? Ya, mantap. Nah Bang, ini sebelum kita tutup nih, dari semua yang tadi kita omongin, segala macam tentang Babe dan apa aja yang sudah berusaha Abang luruskan, pesannya Abang apa sih buat yang pada nonton di rumah nih, yang nonton acara kita sekarang Bang? Masing-masing harus inilah introspeksi. Bagaimana supaya di ruang yang kecil dulu di tempat kampung kita benahi gitu kan, dari segi keamanan atau dari segi ekonominya biar ya kreatif lah, agar masyarakat Nabang tuh kreatif untuk menciptakan supaya ekonomi lebih baik lagi. Kan sekarang ekonomi lagi menurun. Betul. Ya, bagaimana sekarang supaya
masing-masing jangan ego mikirin diri sendiri kan. Harus cita-cita para pahlawan bikin NKRI bersatu supaya investor pada masuk ya kan. Harapan abang nih berarti supaya Tanah Abang ibaratnya berkembang ya, berkembang, maju. Ibaratnya kan selama ini kan mendengar kata Tanah Abang tuh yang terbersit di, wah ini lingkungan keras nih. Kan seperti itu, Tanah Abang, Priok itu lingkungan keras nih. Artinya abang pengen merubah stigma itu sehingga lebih maju ke depannya, orang-orang lebih membuka lapangan pekerjaan, lebih rukun, nggak ada keributan, ya kan? Seperti yang Babe harapkan bang ya. Iya. Wah, kreativitas kita ya. Luar biasa, brother. Itulah sekelumit tadi ngobrol-ngobrol kita ya. Dengan abang kita yang keren ini, ternyata banyak sekali apa yang digambarkan oleh media ternyata tidak seperti itu. Bang Ucu, bahkan kata-kata Bang Ucu, stigma Bang Ucu Kambing itu bahkan anaknya pun nggak tahu itu dari siapa dan dari mana ya awalnya. Nah di sini kan kita bisa melihat dengan jernih bahwasannya sosok Bang Ucu ini bukan orang yang menguasai sebuah tempat, tapi orang yang ingin mendamaikan semua orang. Ini sesuatu yang sama sekali berbeda ya. Dan alhamdulillah di sini kita dapat kesempatan untuk klarifikasi dari anak keturunan yang langsung. Jadi nggak ada lagi bisa gue percaya selain anak keturunan langsung untuk menjelaskan tentang sosok bapaknya. Karena banyak sekali media-media yang tanpa ada dasar, tanpa ada referensi, menstigma sesuatu dengan framing yang mereka mau. Akhirnya kan jadinya semuanya salah bang, yang ngaco ya kan? Iya. Dan apakah abang di sini udah cukup terwakilkan bang ya dengan apa yang abang ingin sampaikan, klarifikasi dan pelurusan abang tentang sosok ayah abang sendiri ya? Iya, apa yang saya katakan itu emang apa adanya. Saya saksi hidup. Waktu Babe masih hidup, saya yang selalu mendampingi. Ya, mendampingin, diajak selalu. Jadi nggak sembarangan ngomong saya. Semuanya saya lihat saksi mata saya sendiri. Ya, betul. Iyalah. Oke bang, sebelumnya saya dari tim Jajah Malam ngucapin makasih banyak bang ya. Iya, makasih sama-sama. Untuk abang yang sudah meluangkan waktu, udah ngejamu saya di sini walaupun malam-malam nih. Ya, insya Allah kalau memang ada kesempatan lain waktu, kita lanjutin lagi podcastnya bang. Ini banyak yang belum selesai nih. Oke. Makasih. Siap. Oke brother. Gua Arfi dari Jajah Malam dan Bang Catu, kita pamit undur diri dulu bang ya. Iya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mantap.